maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Salam sejahtera saudaraku, sahabatku dan anak cucuku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Refrain dari lagu Bila Ku Lihat Bintang Gemerlapan, dinyanyikan oleh Herlin Pirena. Syair lagu yang berisi suatu ajakan untuk memuji Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, patutkah Tuhan dipuji? Patut sekali. Mengapa Tuhan patut dipuji? Melalui pemazmur 66, dengan tegas firman Tuhan katakan, karena kesetiaan Tuhan dan perbuatan besar Tuhan dalam kehidupan manusia, juga dalam kehidupan pemazmur dan umatnya, dan secara khusus saat mereka berada di tengah-tengah kesulitan dan pergumulan hidup mereka. Bagi umat, tidak ada satu kuasa apapun di dunia ini yang dapat menandingi kuasa Allah, sebagaimana yang diangkat pemazmur dalam mazmurnya, khususnya dalam ayat 20. Bagaimana perbuatan besar Allah, perbuatan kasih setia Allah dinyatakan oleh Allah saat umat berada dalam posisi yang mengkhawatirkan, dalam situasi yang sulit, yang sementara digumuli, saat umat tidak memiliki jalan keluar dalam perjalanan kehidupannya, sebagaimana pengalaman hidup saat mereka tiba di Laut Teberau. Suatu pengalaman iman yang benar-benar menguatkan iman dan pengharapan mereka. Laut Teberau yang terbentang luas di depan mereka dan yang tidak mungkin terseberangi. Sedangkan di belakang Firaun tentaranya yang berusaha untuk mengembalikan mereka ke Mesir. Posisi mereka saat itu, kata orang, maju kena, mundur kena. Tapi saat itu kuasa Allah nyata. Mujizat itu terjadi. Umat dapat berjalan di tanah yang kering dan sampai di seberang dengan selamat. Firaun dan tentaranya terkubur di Laut Teberau. Jelas saudaraku, yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin saja bagi Allah yang penuh kuasa itu. Pertolongannya benar-benar di luar rasio manusia. Yang dilakukan Tuhan benar-benar dahsyat dan ajaib. Kebesaran dan kedahsyatan Tuhan inilah yang sudah seharusnya disambut umat
dengan terus serta tetap meyakini akan keagungan dan kebesaran kuasa-Nya, serta memuji dan memuliakan nama-Nya. Sebagaimana yang telah dialami oleh umat Tuhan ini, demikian juga yang telah dialami oleh kita bersama dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Paulus, Ia, Yesus, mati supaya kita ini hidup. Roma 14 ayat 7-9. Bahkan dengan tegas Yesus katakan, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10b. Kalau demikian, saudaraku, sudah seharusnya kita memuliakan Dia, Tuhan itu, dengan hidup ini. Hidup yang adalah berkat Allah, kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus. Tidaklah heran saudara kalau Paulus katakan, sebab itu jika kita hidup untuk Tuhan, untuk memuliakan Dia Tuhan yang telah mati untuk kita. Roma 14 ayat 8. Kalau demikian saudaraku, patutkah Tuhan dipuji dan dimuliakan? Patut sekali, karena kebaikan dan karya kasih-Nya yang nyata dalam hidup kita manusia dari dulu sampai sekarang ini, dengan kasih yang kekal, dengan kasih yang tidak berubah dulu dan sampai selama-lamanya. Bahkan Yeremia katakan, kasih-Nya yang selalu baru setiap pagi. Ratapan 3 ayat 22-23. Itu berarti semua kita adalah orang-orang yang telah menikmati kasih dan kebaikan Allah dalam hidup kita. Tegasnya Paulus katakan, muliakanlah Tuhan dengan hidup ini. Hidup yang adalah berkat Allah, kasih karunia Allah. Jelas saudaraku? Bentuk pujian dan kemuliaan bagi Allah adalah bentuk dan penghargaan kita pada kebaikan dan kasih setia Allah dalam kehidupan kita. Mari saudaraku, kita nyatakan itu dengan segenap hati dan jiwa kita. Karena inilah bentuk pengakuan dan penghargaan kita atas kebaikan dan kesetiaan serta kasih Allah kepada kita. Caranya, hiduplah dalam ketaatan kepada Tuhan dan firman-Nya. Hiduplah selaras dan sejalan dengan kehendak-Nya, baik dalam kata maupun dalam tindakan nyata kita, di dalam seluruh hidup dan karya kita, di mana saja dan dalam segala situasi hidup yang kita alami dan hadapi. Kalau demikian saudaraku, memuji Tuhan harus digemakan, bukan hanya lewat nyanyian, tapi juga lewat hidup dan karya nyata kita, dalam kata dan tindakan nyata kita. Mari saudaraku, kita nyatakan itu sebagai rasa syukur kita kepada Dia Tuhan yang telah mengasihi kita. Biarlah semua yang kita lakukan dalam hidup ini
menjadi suatu persembahan hidup dan yang berkenan kepada Allah, dan biarlah segala lutut bertekuk dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Pertanyaannya, patutkah Tuhan dipuji dan dimuliakan? Patut sekali. Karya kasih dan pemeliharaannya begitu nyata dalam perjalanan hidup ini, dari dulu sampai sekarang ini. Ia mengasihi kita dengan kasih yang kekal, dengan kasihnya yang tidak pernah berubah itu. Bahkan Yeremia katakan, kasih setianya yang selalu baru setiap pagi. Ratapan 3 ayat 22-23. Apakah ajakan untuk memuji dan memuliakan Dia Yesus adalah ajakan juga bagi kita bersama? Ya, itu sesuatu yang pasti. Mengapa tidak? Bukankah kita termasuk orang-orang yang telah menikmati karya kasih-Nya dalam hidup kita melalui Yesus Kristus Sang Penyelamat hidup itu? Selain itu, bukankah kita juga adalah orang-orang yang masih bernafas sampai saat ini? Orang-orang yang masih hidup sebagaimana ajakan pemazmur 150. Kalau demikian saudaraku, pujilah Tuhan. Muliakan Tuhan dengan hidup ini. Hidup yang masih Tuhan beri. Hidup yang masih Tuhan anugerahkan bagi kita. Hidup yang adalah kasih karunia Allah itu. Pakailah hidup ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan yang penuh kasih itu. Katakanlah saudaraku, memuji dan memuliakan Tuhan adalah suatu ungkapan syukur kepada Dia Tuhan yang telah menganugerahkan bagi kita kehidupan ini. Oleh karena itu, selama Tuhan masih memberi kehidupan ini kita miliki, pujilah Dia. Sebagaimana firman Tuhan katakan, pujilah Dia dengan segenap hati dan jiwa kita, bahkan dengan seluruh hidup ini. Dengan demikian, firman Tuhan mau mengingatkan kita bersama memuliakan Tuhan, bukan hanya melalui nyanyian, tapi juga melalui seluruh hidup kita, melalui kata dan tindakan nyata kita. Itu berarti saudaraku, memuji Tuhan harus digemahkan di mana saja, menembusi ruang-ruang ibadah, masuk dalam ruang kehidupan sehari-hari kita, sehingga banyak orang dapat merasakan karya kasih dan kebaikan Allah itu
dalam kehidupan kita. Sebagaimana penginjil Matius katakan, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Matius 5 ayat 16. Mari saudaraku, kita nyatakan hidup ini dalam seluruh hidup yang dianugerahkan Tuhan ini. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan di mana saja kita hidup dan kita berkarya. Mari kita berdoa. Kami berdoa kepadamu Tuhan. Kami menaikkan pujian dan syukur kami karena kebaikan dan kasih setiamu dalam hidup kami. Kami boleh ada sampai saat ini hanya karena kasih dan kebaikan-Mu semata. Ajarkan kami Tuhan untuk melangkah dalam keyakinan ini di segala situasi hidup yang kami alami dan kami hadapi. Biarlah di hari-hari hidup ini kami melangkah dengan pasti dan dalam keyakinan yang teguh akan kasih dan kebaikan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup ini. Tolong kami Tuhan untuk kami ceritakan tentang kasih dan kebaikan-Mu ini dalam dan di sepanjang hari-hari hidup yang Engkau anugerahkan bagi masing-masing kami. Biarlah nama-Mu dapat terus dipuji dan dimuliakan oleh banyak orang. Terimalah doa syukur dan terima kasih kami Tuhan, serta doa penyerahan diri kami yang kami naikkan kepadamu. Hanya dalam iman kepada Yesus Kristus Tuhan kami yang begitu baik dan begitu mengasihi kami. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine
is the kingdom and the power and the glory forever. Amin. Selamat melanjutkan hari-hari hidup ini dalam keyakinan dan iman yang kokoh teguh kepada Yesus Kristus yang baik dan penuh kasih itu. Tuhan Yesus memberkati.